Merendam beberapa wilayah di kota Jambi membuat lansia dan anak-anak terpaksa dievakuasi. Evakuasi dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan perahu karet. Lokasi perusakan dan pembakaran kios warung makan imbas pengeroyokan debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta terpantau sepi pada Sabtu malam. Polisi juga telah berjaga di TKP di kawasan kuliner dan ini pun seakan mati, saudara. Atlet angkat besi Lulu Diana Triwijayana menyumbang medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Lulu sukses dengan angkatan total 184 kg. Halo, selamat pagi. Apa kabar, saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda di hari ini, Minggu 14 Desember 2025. Bersama saya Bre Manatenaya. Dan saya Tuncan. Tentunya Bre, pada hari ini kita melihat beberapa sorotan yang sudah tadi kita bacakan. Dan tentunya ada juga di halaman depan dari Harian Kompas hari ini. Yang pertama, tadi terkait dengan informasi baik gitu ya, kabar baik untuk kita semua. Karena di sini Lulu Diana Triwijayana, kejutan emas Luluk buka faktor luck gitu ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana prestasi ini digapai oleh lifter kelahiran 2005 dan dia berhasil mendapatkan emas. Gitu. Luar biasa ya, kebanggaan buat Indonesia juga. Sangat. Tapi dikala kita berbahagia juga masih dalam kondisi yang prihatin, saudara, karena sudah lebih dari 2 pekan kita masih menghadapi pasca banjir dan longsor di Provinsi Sumatera. Saat ini yang menjadi fokus adalah bagaimana kemudian pemulihan, bagaimana infrastruktur kembali diperbaiki, kemudian bagaimana juga relokasi dan juga perbaikan rumah bagi para korban banjir. Nanti kita akan hadirkan informasinya, saudara, tapi kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana ada kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan di Cilacap, Jawa Tengah. 4 orang penumpang minibus tewas. Evakuasi korban dilakukan penuh hati-hati. Kecelakaan pada Sabtu sore itu bermula saat truk tangki yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak minibus dan sepeda motor usai menghindari pejalan kaki. Korban tewas dibawa ke RSUD Cilacap. Jumlah 6 orang, 4 orang meninggal dunia, 2 orang selamat. Untuk 1 orang selamat, driver dari truk pengangkut semen. Saudara, sebuah minibus terguling usai menabrak warung dan sepeda motor di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga sopir mengantuk saat berkendara. Kondisi minibus ringsek setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Minibus sempat terguling dan menabrak warung serta sepeda motor yang terparkir, di mana saat itu sopir hilang konsentrasi karena mengantuk. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kasus kecelakaan ditangani Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Masih dari Jakarta, saudara, lokasi kebakaran kios imbas pengeroyokan debt collector di kawasan Kalibata terpantau sepi pada Sabtu malam. Sementara polisi juga terus siaga di TKP. Sabtu malam kondisi di lokasi kebakaran masih sepi, tidak ada penerangan. Puing bekas kebakaran juga masih tergeletak. Namun beberapa sudah mulai dibersihkan, saudara, dan polisi juga masih berjaga di lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Brimopolda Metro Jaya berjaga 24 jam pasca kejadian rusuh dan pembakaran yang terjadi pada Kamis malam untuk memastikan situasi tetap kondusif. Polisi pun diharap segera mengungkap siapa yang bertanggung jawab merusak kios pedagang.
Inilah keenam tersangka anggota Polri yang menganiaya 2 debt collector di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Keenam pelaku pengeroyokan menyebabkan 2 korban tewas karena persoalan motor yang menunggak. Kasus pengeroyokan terjadi pada Kamis sore 11 Desember 2025. Pengeroyokan bermula saat debt collector mencoba mengambil motor milik salah satu polisi hingga berujung pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Merespons kericuan di Kalibata yang berujung pada pengeroyokan akibat persoalan tunggakan motor, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua pihak menahan diri. Pramono mengingatkan komitmen bersama untuk jaga Jakarta. Peristiwa yang terjadi di Kalibata ini kan sebenarnya peristiwa yang bersifat situasional, karena ada orang yang menarik agar dibayar, kemudian ada ketidakpuasan masyarakat, terjadi benturan itu, dan tentunya kita semua, saya sebagai Gubernur Jakarta meminta semuanya untuk menahan diri dan jaga Jakarta itu menjadi hal yang komitmen kita bersama. Maka dengan demikian nanti setelah polisi, aparat penegak hukum memutuskan, tentunya pemerintah Jakarta akan menindaklanjuti hal itu. Polda Metro Jaya menyoroti semakin maraknya kasus penarikan kendaraan yang menunggak oleh debt collector di Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermato bilang, kejadian di Kalibata akan jadi evaluasi SOP penarikan kendaraan. Perusahaan pembiayaan harus mengatur regulasi yang tepat dalam penarikan kendaraan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, dan ini dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya, sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi ataupun skill tentang hukum, sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Nah, ini menjadi... Kasus tewasnya 2 debt collector imbas dari penarikan kendaraan yang menunggak kini sudah diproses hukum. Selain ancaman pidana, ke-6 pelaku juga terancam dipecat dari institusi Polri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banjir yang merendam beberapa wilayah di Kota Jambi membuat lansia serta anak-anak terpaksa dievakuasi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di Kota Baru, Jambi, di mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pun mengevakuasi anak-anak serta lansia dengan perahu karet. Sebelumnya, banjir membuat seorang anak hilang diduga hanyut terbawa banjir. Namun untuk genangan air ini karena intensitas sungai yang air yang hujannya sangat deras sekali, banyak beberapa perumahan yang terendam. Aceh, saudara, warga korban banjir di Bener Meriah Aceh harus berjalan kaki hingga 3 jam untuk mencari sembako di Kabupaten Aceh Tengah. Jalur yang dilalui pun tidak mudah karena rusak dan penuh lumpur. Inilah potret warga Bener Meriah yang harus berjalan kaki hingga 3 jam ke Aceh Utara untuk membeli sembako. Mereka menempuh jalan rusak yang berat dan juga penuh lumpur ke perbatasan Aceh Utara yang putus karena banjir bandang. Jalan sebenarnya sempat diperbaiki, namun harus terhenti karena alat berat yang kehabisan BBM. Makanan Bu, beberapa hari kemarin itu gimana? Berapa hari kemarin kami belum tentu, nggak menentu kami. Posko kami nggak menentu, kadang-kadang kami pergi ke sana, kadang-kadang disuruhnya ke posko, bantuan nggak ada, disuruhnya ke situ, itu nggak ada. Pokoknya kami berapa hari, udah mau seminggu kami makanan kami nggak ada apanya. Sementara pasca banjir bandang yang melanda Aceh Utara Aceh, sebanyak 20 puskesmas rusak parah. Salah satu yang paling parah adalah Puskesmas Langkahan yang rusak diterjang banjir.
Dan inilah saudara kondisi puskesmas di Kecamatan Langkahan yang ada di Aceh Utara Aceh. Seluruh fasilitas yang ada di dalamnya hancur. Bahkan di dalam puskesmas pun terlihat tumpukan ranting pohon yang dibawa arus banjir. Hingga kini proses pembersihan masih terus dilakukan, terutama difokuskan di ruang instalasi gawat darurat untuk penanganan emergensi. Meski puskesmas terdampak, namun pelayanan tetap berjalan dan difokuskan di titik pengungsian. Puskesmas yang masih normal itu ada 12 puskesmas, selebihnya atau 20 unit puskesmas di dalam Kabupaten Aceh Utara itu rusak berat. Dan menyangkut dengan pengobatan ataupun pelayanan kesehatan itu tetap berjalan normal, tapi yang kita lakukan adalah titik-titik pengungsi. Secara bertahap ini terus pembersihan tetap dilakukan. Yang pertama kita prioritas UGD dulu. Itu di samping pelayanan yang sifatnya emergensi juga pelayanan rutinitas. Sekolah hanyut diterjang banjir bandang. Puluhan murid SD Negeri 49 Batangkabung, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang terpaksa menumpang ujian di sekolah terdekat. Saudara, inilah detik-detik saat banjir bandang menghancurkan SDN 49 Batangkabung dalam hitungan menit. Sekolah ambruk dan hanyut tak tersisa. Akibatnya 80 murid terpaksa menumpang ujian di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Koto Tanga. Saat ini sekolah SDN 49 sudah tidak ada lagi, berubah menjadi sungai yang semestinya mengalir 100 meter di belakang sekolah. Kemarin kan waktu banjir kemarin sekolah SD 49 itu kan hanyut terbawa oleh banjir. Jadi di sini salah satu sekolah yang terdekat di SD 49 Batangkabung. Seperti apa kondisi sekolah kita, Bu? Sekarang kondisi sekolah kita sudah menjadi batang air semuanya. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada, tanah pun tidak ada. Sudah menjadi sungai. Kan jauh dari sungai sebelumnya itu? Iya, sebelumnya jauh dari sungai. Kan Bapak lihat tadi itu dataran tinggi di tengah-tengah itu adalah sekolah, lokasi sekolah itu. Perbaikan jalan yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi terus dikebut. Jalur sudah bisa dilalui sepeda motor dengan sistem buka tutup. Sempat ditutup total, jalur yang terputus di kawasan Lembah Adai, Kabupaten Tanah Datar sudah tersambung dan sudah bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor dengan sistem buka tutup. Rencananya jalur ini akan ditutup total untuk dilakukan perbaikan. Targetnya tanggal 16 Desember jalur di kawasan Lembah Adai ini sudah bisa dilalui mobil. Sementara itu Kementerian PU meminta Pemda untuk kembali menata ulang tata ruang di sekitar kawasan Lembah Adai. Masyarakat yang ada di Sumatera Barat yang mereka bermukim di sepanjang sungai, mohon dengan kerelaan hati, jangan tinggal kembali di sepadan sungai. Mohon kerelaan hati untuk minggir, dan saya mohon kepada Bapak Bupati agar menjaga tidak memberikan persetujuan bangunan gedung di sepadan sungai. Dan itu mesti harus dijaga supaya tidak terkena banjir dan tidak menjadi korban-korban banjir. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau wilayah bencana banjir bandang di Sumatera Utara. Prabowo menegaskan sudah mendengar soal kekurangan air bersih warga terdampak bencana dan berjanji mengerahkan kekuatan negara mengupayakan kebutuhan warga. Presiden Prabowo Subianto menyebut telah menerima laporan soal kekurangan bantuan air bersih, di mana warga terdampak bencana masih kesulitan hingga sekarang. Presiden memastikan akan mengerahkan alat negara untuk menyelesaikan kebutuhan korban terdampak bencana banjir. Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan
dan petugas yang sudah bekerja berhari-hari di lokasi bencana. Di posko pengungsian, satu Langkat menampung 1.015 jiwa korban terdampak bencana banjir. Kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur, kekurangan air bersih, ya, air minum. Perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan warga yang mengalami musibah, akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Sejumlah warga korban banjir bandang Aceh Tamiang menggeruduk posko bantuan induk. Mereka mengaku sudah 3 minggu bertahan dalam kondisi kekurangan bantuan makanan. Informasinya sesaat lagi. Bapak bisa bicara? Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Listrik di Kabupaten Aceh Tamiang masih padam, saudara. Suasana rumah dan jalan yang ada di kawasan Aceh Tamiang pada Sabtu malam gelap gulita. Suasana gelap gulita masih terlihat di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang di sepanjang jalan dan rumah warga belum terlihat ada listrik yang menyala. Sebagian warga menggunakan mesin generator untuk kebutuhan listrik di rumah. Total sudah hampir 3 minggu listrik di Kabupaten Aceh Tamiang padam, di mana warga berharap pasokan listrik dapat segera kembali normal. Sementara itu, saudara, usai bertemu pengungsi di Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta melalui Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Sebelum kembali ke Jakarta, Prabowo menjawab soal persoalan aliran listrik di wilayah terdampak bencana. Kata Prabowo, pemulihan aliran listrik tidak bisa dilakukan secara cepat karena sejumlah kendala. Prabowo menargetkan persoalan aliran listrik di wilayah terdampak bencana akan selesai dalam 1 pekan. Listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi, ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan, ya. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap, ya. Sejumlah warga korban banjir bandang Aceh Tamiang menggeruduk posko bantuan induk. Mereka mengaku sudah 3 minggu bertahan dalam situasi kekurangan bantuan makanan. Sejumlah warga dari 2 desa yakni Desa Alusenta dan Desa Tanjung Genteng mendatangi langsung posko bantuan utama yang terletak di kantor Bupati Aceh Tamiang Aceh. Mereka memprotes dan meminta bantuan langsung ke posko. Mereka mengaku baru 1 kali mendapat bantuan selama bencana melanda. Menurut mereka, bantuan tersebut pun terbatas, bahkan tak mencukupi kebutuhan makan untuk 1 hari. Jadi tolonglah sini pada kasih bantuan, tolong ya salurkan pada tepat pada sasarannya. Ini Bapak nggak dapat bantuan ini? Ada, tetapi tidak bisa mencukupin. Kami bisa dapat bantuan untuk makan 1 kali masak, sedangkan kami udah bertahan udah 3 minggu. Di posko penuh. Bantuan banyak, tapi kami nggak ada dapat apa-apa. Sementara itu, saudara, Dapur Umum Kementerian Sosial di Aceh Tamiang Aceh menyediakan sedikitnya 6.000 porsi untuk relawan dan korban banjir. Menu yang disajikan sendiri cukup bervariasi, mulai dari daging ayam hingga telur.
Rencananya dapur umum lapangan ini akan terus dioperasikan di posko utama banjir bandang Aceh Tamiang hingga masa tanggap darurat berakhir. Di Aceh Tamiang, Aceh, warga terdampak bencana membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa bencana dengan keterbatasan air. Salah satu warga bilang, pembersihan rumah dan barang dilakukan agar mereka bisa kembali ke rumah dari pengungsian. Warga berharap pemerintah segera memulihkan pasokan air bersih untuk warga. Saudara, kita akan pantau situasi terkini penanganan pasca banjir di Aceh Utara. Sudah bergabung dengan kita jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Selamat pagi Zikri. Lantas bagaimana situasi terkini di sana? Apakah pembersihan jalan untuk akses warga sudah selesai dilakukan? Selamat pagi Edwin dan juga saudara. Memang untuk pembersihan jalan sendiri memang terus dilakukan, terutama ini di jalan-jalan nasional lintas Banda Aceh Medan. Namun untuk di jalan-jalan perkampungan sendiri memang hingga saat ini pembersihan juga ada dilakukan, namun belum merata di setiap desa yang terdampak banjir parah ini, begitu Edwin. Namun dampak pembersihan ini juga jika kondisi jalanan ini kering juga akan menimbulkan debu yang begitu tebal yang rawan terjangkit penyakit ISPA, begitu Edwin. Nah, untuk kondisi di pengungsian sendiri memang hingga saat ini masyarakat masih berada di pengungsian dikarenakan ada juga sebagian masyarakat yang rumahnya masih belum dibersihkan karena ini sangat kesulitan Edwin karena tidak memiliki aliran listrik dikarenakan tidak adanya air begitu Edwin. Dan kebutuhan di masyarakat sendiri memang yang paling utama saat ini selain bantuan logistik untuk makanan sehari-hari juga ini air bersih dan juga obat-obatan Edwin. Baik Zikri, tadi disebutkan memang ada hal yang ditemukan adalah jika lumpur dibersihkan dari rumah, keluar ketika kering itu bisa menyebabkan ISPA karena debu yang begitu banyak seperti itu. Nah, harapannya juga warga bisa antisipasi terkait dengan hal itu dan pemerintah bisa turun tadi soal pasokan air bersih supaya jalanannya pun bisa ikut bersih. Nah, tapi Zikri yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di sana. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa warga pasti terjangkit penyakit. Iya, untuk puskesmas sendiri memang data di Aceh Utara khususnya itu ada 32 dan 20 diantaranya itu terdampak parah banjir bandang ini Edwin. Nah, dari 20 itu terdapat ada beberapa puskesmas yang mengalami rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Salah satunya berada di puskesmas Kecamatan Langkahan yang hingga saat ini masih terus dilakukan pembersihan. Nah, untuk di kecamatan-kecamatan lainnya memang sebagian puskesmas sudah beroperasi karena dikarenakan sudah dilakukan pembersihan seperti di puskesmas Kecamatan Samudra, Edwin. Ini sudah beroperasi beberapa hari yang lalu dikarenakan memang proses pembersihan telah dilakukan dan operasional IGD pun sudah berlangsung beberapa hari lalu sehingga pelayanan masyarakat sudah berjalan normal seperti biasanya, Edwin. Baik, Zikri tadi disebutkan beberapa logistik dan juga pastinya pasokan air bersih itu dibutuhkan oleh warga. Lantas apa saja kira-kira dan bagaimana akses bantuan ke sana? Apakah masih terhalang? Ya, memang ada beberapa titik di Aceh Utara, terutama di kawasan pedalaman, Edwin, yang masih terhalang karena akses, dikarenakan ada beberapa jalan kecamatan juga yang terputus. Ini juga penyalurannya logistik harus dilakukan menggunakan perahu. Ada juga yang sebelumnya sempat menggunakan helikopter. Memang ini infrastruktur, terutama jalan-jalan akses ke desa ataupun kecamatan ini terus dilakukan. Sehingga proses pendistribusian logistik bisa dilakukan dengan cepat. Nah, memang hingga saat ini proses pendistribusian logistik terus dilakukan, begitu Edwin. Mengingat dikarenakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama logistik dan juga air bersih ini terus dibutuhkan. Sehingga memang hingga hari ini proses penyaluran logistik terus dilakukan. Edwin. Yang jadi harapan pemerintah dapat berjibaku, segera mengecek dan membuka akses dan memberikan bantuan sebagaimana yang masyarakat butuhkan. Terima kasih atas laporan Anda, Zikri Maulana melaporkan langsung dari Aceh Utara. Tetaplah berhati-hati, selamat bertugas kembali. Saudara,
Usai jeda, kami lihat informasi pemerintah menyiapkan relokasi korban banjir Sumatera ke titik hunian baru. Pemerintah mulai mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Update yang kami hadirkan usai jeda. Pemerintah menyiapkan relokasi korban banjir Sumatera ke titik hunian baru. Pemerintah mulai mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Bantuan logistik terus mengalir untuk korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Tapi 2 pekan lebih pasca bencana, korban butuh hunian sementara karena rumah mereka luluh lantah oleh dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Ini hanyalah salah satu wilayah di Langkahan, Aceh Utara yang tersapu banjir. Rumah warga rusak berat, bahkan hilang tersapu banjir. Di bawah terpal tipis ini, korban banjir tidur dan menjaga anak-anak karena rumah mereka sudah rata dengan tanah setelah banjir bandang menerjang. Korban pun berharap adanya bantuan hunian yang lebih layak karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi. Sekarang udah rata dengan tanah. Ini tinggal gimana nih, Kak? Tinggal di tenda sementara. Malas pulang ke kampung, anak-anak sayang kan masih kecil. Tidur aja sini udah ada atap dari terpal, dinding pun dari ala kadar. Pokoknya udah bisa tidur lah. Sebenarnya kan rumah kan. Nggak apa-apa lah sementara waktu untuk seperti ini aja dulu. Yang penting anak-anak bisa bobo, bisa tidur nyenyak. Kalau rumah papan 100% memang tidak ada gitu, hancur semua. Hancur semua. Kalau rumah papan, tinggal rumah yang beton ya. Kira-kira ada berapa rumah Pak yang terbawa air? Kira-kira kalau kita punya kakak berarti yang 600, adalah sisa-sisa rumah 30 biji ada. Lebih kurang tuh. Itu rumah-rumah yang beton. Soal rumah korban banjir, pemerintah lewat Mensesnek Prasetyo Hadi bilang sudah mulai mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir dan longsor di Sumatera. Dari pendataan tersebut, warga yang tak dimungkinkan kembali menetap di tempat tinggal yang lama akan direlokasi ke titik hunian baru yang tengah disiapkan pemerintah. Lokasi hunian baru tersebut berada di tanah-tanah negara dan tanah yang dikelola pihak tertentu. Mulai dipikirkan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk menghitung berapa rumah yang terdampak, baik yang skala berat, menengah maupun skala ringan. Kemudian juga sudah kita koordinasikan untuk disiapkan lokasi-lokasi bila mana masyarakat memang secara kondisi tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya yang lama dan berkenan untuk dilakukan relokasi. Pemerintah kami sudah berkoordinasi, jadi dari 52 kabupaten kota yang terdampak sudah kita inventarisir tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk nantinya juga akan dialokasikan sebagai titik-titik relokasi dari saudara-saudara kita yang kemarin terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendata ada 2 kabupaten di Aceh yang terdampak banjir yang sudah mengusulkan lokasi pembangunan hunian sementara, yaitu Kabupaten Pidi dan Aceh Tengah. Nantinya tim Satgas Percepatan Penanganan Banjir Sumatera akan mengecek langsung ke lokasi dan memastikan lokasi ini aman untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kita sudah bergabung bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi PKB, Saiful Huda. Selamat pagi Pak Saiful. Pagi Mas. Ya, Pak Saiful, kita bicara soal penanganan pasca banjir di 3 provinsi. Tentunya bukan hal yang sederhana dan juga mudah dilakukan. Ini kalau tidak salah kemarin sudah Komisi 5 ya Pak ya, ke 3 provinsi yang terdampak banjir di Sumatera. Seperti apa Pak hasil pemantauan di sana? Ya, yang pertama kita apresiasi banyak pihak stakeholder dalam masa tanggap darurat ini. Semua upaya sudah dilakukan dan dari titik-titik
banjir dan longsor yang parah relatif sudah bisa ditangani dengan baik. Nah, tapi sekali lagi ini baru masa tanggap darurat, kita akan memasuki terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, pada tahap ini saya kira kita apresiasi langkah cepat dari pemerintah untuk secepatnya merelokasi rumah-rumah hunian yang sudah disampaikan secara terbuka oleh Pak Presiden. Presiden dan pemerintah akan menyiapkan rumah hunian baru bagi semua masyarakat yang kena dampak dari banjir dan longsor ini, terutama yang rumahnya sudah tidak layak huni. Nah, pada konteks masa rekonstruksi ini, yang paling perlu diwaspadai adalah bagaimana proses pendataan itu secara terbuka, itu melibatkan langsung semua stakeholder, baik masyarakat korban, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, untuk memastikan pendataan ini valid sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena ini kunci, karena begitu ini tidak berjalan dengan baik, ada risiko yang selama ini seringkali berbagai peristiwa gempa dan seterusnya, itu ada silang pendapat yang akhirnya melahirkan persoalan di lapangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi terkait dengan inventarisasi aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah, betul-betul harus diprioritaskan tanah yang memang dekat dengan aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi jantung pekerjaan masyarakat kita. Karena ini penting, kalau bisa saya kira dilakukan pemetaan secara khusus, semua stakeholder pemerintah terlibat, tanah-tanah yang strategis dan potensinya tidak akan terjadi lagi terkena dampak dari banjir dan longsor. Ini penting dipetakan betul. Karena kedekatan dari relokasi dan rumah hunian baru ini dengan aktivitas ekonomi menjadi kunci juga. Karena yang sudah pemerintah memang menyiapkan rumah hunian, tapi jauh dari aktivitas ekonomi masyarakat, dan itu berdampak pada biaya ekonomi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat korban dari banjir dan longsor ini. Nah, karena itu saya kira sekali lagi ini butuh teknokrasi yang kuat betul. Jadi saya kira Kementerian Teknis perlu duduk bersama memastikan jangan hanya sekedar terbangun, tapi ini semangatnya adalah hunian masa depan bagi masyarakat kita yang kena dampak. Saat yang sama memastikan aktivitas ekonomi kita bisa berjalan dengan baik tanpa menambah kos atau biaya ekonomi yang harus dikeluarkan karena misalnya tempatnya yang jauh dari aktivitas ekonomi masyarakat kita. Baik, sementara Pak Saiful, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian PKP terkait dengan lokasinya, kemudian jumlah yang harus direlokasi ataupun direnovasi, dan juga di mana tempat-tempatnya yang sekiranya lebih strategis dari segi lokasi maupun juga aman dari ancaman longsor ataupun banjir? Ya, setahu kami di Komisi 5, Pak Presiden langsung menunjuk Kementerian Teknis termasuk Kementerian Perumahan untuk langsung ngambil langkah-langkah, terutama tadi itu langkah-langkah untuk memastikan koordinasi pendataan di lapangan. Kadang yang terjadi masyarakat yang rumahnya masih bertahan bisa dihuni, kadang juga ingin menjadi bagian dari masyarakat yang lain mendapatkan rumah hunian baru ini. Nah, pada konteks ini perlu disampaikan, disosialisasikan secara baik, semua media dipakai, semua jaringan pemerintah dipakai, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kan masih pada tahap tanggap darurat, Mas. Jadi ini
ini fase pasca tanggap darurat. Tapi saya setuju ini kita kerja paralel, pemerintah kerja paralel di saat tanggap darurat ini apa yang sudah bisa dilakukan dalam rangka untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya kira dikerjakan dari sekarang. Tadi apa yang disebutkan oleh masyarakat tadi misalnya pendataan yang sudah konkret, misalnya dari rata-rata dari 800 atau 1000 yang bertahan hanya 30 dan seterusnya tadi itu, saya kira ini menjadi sangat penting sekali. Betul-betul pendataan, teman-teman Kemendagri terlibat penuh, teman-teman dari PU, Kementerian Perumahan bisa bekerja dengan maksimal. Baik, Pak Syaiful, ini juga yang menjadi kita kita nantikan gitu ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian ini bisa berjalan sesegera mungkin, tapi juga jangan sampai terbangun seadanya gitu. Kan ada target juga dari pemerintah. Pak Prabowo juga bilang kalau bisa kurang dari 6 bulan ya kurang dari 6 bulan. Tapi jika melihat situasi sekarang dan juga kita melihat teknis di lapangan, apakah mungkin kita bisa mencapai semua hunian sementara ini terbangun dalam waktu kurang dari 6 bulan? Nah tentu ini saya kira perlu dijawab, baik optimisme maupun pesimisme ini perlu dijawab secara teknokratis oleh semua kementerian teknis untuk membantu apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Nah pada masa transisi sebelum mereka mendapatkan rumah hunian ini, jangan sampai mengejar rumah hunian lalu ada risiko pembangunan yang tidak sesuai dengan spek pembangunan. Tapi setahu saya Kementerian Perumahan punya semacam rumah modular, rumah yang kira-kira memang tidak perlu lama untuk dibangun. Jadi sudah ada semacam rumah yang mungkin tidak butuh waktu lama. Mungkin bisa cukup 2 minggu, 3 minggu. Itu artinya yang perlu sekarang difokuskan adalah pencarian tanah aset milik pemerintah. Tapi dalam konteks ini betul-betul koordinasi dulu. Pemerintah pusat dengan kabupaten kota menjadi sangat penting sekali. Nah, dalam masa transisi ini tidak ada salahnya. Misalnya pemerintah memberikan fasilitasi sementara, rumah yang bisa diakses oleh masyarakat, hunian sementara sebelum mereka mendapatkan hunian baru yang nanti akan dibangun oleh pandemi. Baik, kemudian ini juga masalahnya juga pasti soal anggaran nih Pak Syaiful. Disebutkan juga bahwa untuk target hunian sementaranya itu 30 juta rupiah per rumah ataupun per hunian gitu ya. Sementara untuk yang renovasi ini sekitar 60 juta gitu ya kalau kita sudah lihat angkanya. Kalau menurut Anda nih Pak Syaiful, dengan jumlah sekian seperti itu, di satu sisi bisa cukup untuk bisa mengcover semua korban, dan di sisi lain bagaimana dengan beban anggaran kita juga? Benarnya relatif tidak ada masalah kalau kita lihat ya dari ketersediaan alokasi anggaran, tentu pemerintah saya kira tinggal mengambil langkah melakukan realokasi anggaran, refocusing anggaran, dan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sudah berstatement, sudah menyiapkan hampir 60 triliun untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan peristiwa banjir dan longsor yang dari Sumatera ini. Artinya kalau Pak Purbaya sudah menyampaikan kesanggupan, artinya beliau sudah melakukan refocusing dari berbagai program yang tadinya yang mau dijalankan tapi masih bisa direalokasi untuk membangun rekonstruksi ini, saya kira berarti tidak ada masalah. Nah, terkait dengan besaran, tentu di semua daerah punya tingkat kemahalan masing-masing. Jadi tingkat kemahalan untuk membangun di berbagai daerah ini perlu menjadi komitmen bersama. Tentu membangun hunian di Jawa berbeda dengan di luar Jawa karena butuh mobilitas barang yang cukup berat, apalagi ini akses yang belum bisa terbuka secara keseluruhan. Jadi sekali lagi relatif nggak ada masalah. Jadi angka-angka tadi misalnya ada angka 60 juta, 30 juta, itu
saya berharap belum memasukkan komponen tingkat kemahalan di daerah. Jadi prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Di dalamnya adalah menyangkut soal tingkat kemahalan yang ada di daerah, dan ini sangat berbeda. Di Pulau Sumatera, di Jawa, di Sulawesi itu berbeda, di Papua berbeda. Tentunya lebih detailnya lagi nanti untuk masing-masing daerah, kemudian berapa juga di masing-masing titik tentunya tidak sama, nanti juga harus didetailkan oleh pemerintah ya Pak Saiful. Kemudian untuk lokasi, ini kan tadi disebutkan juga oleh Pak Saiful bahwa lokasi yang aman dan juga lokasi yang strategis ini dibutuhkan gitu. Tapi kan kemungkinan nanti yang akan digunakan adalah lahan negara yang kemungkinan juga sudah dikelola oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Pak Prabowo juga bilang bahwa nanti akan kita cabut gitu ataupun kita hentikan sementara hak guna usahanya untuk lahan negara yang digunakan ataupun dikelola oleh pihak lain. Nah, bagaimana kemudian teknisnya nanti, Pak? Apakah nanti kemungkinan juga ada halangan ataupun penolakan dari misalnya pihak yang mengelola lahan-lahan tersebut? Ya memang kalau basisnya tanah atau lahan atau aset pasti jauh dari posisi strategis pusat ekonomi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, pada konteks itu menjadi penting yang tadi saya sampaikan, koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, setahu kami aset pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu kadang relatif dekat dengan pusat-pusat strategis yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, karena itu opsi menyangkut soal mana lahan tanah yang bisa dipakai dan strategis, itu salah satu poin pentingnya memang kesediaan dan kerelaan pemerintah daerah kabupaten kota untuk menghibahkan aset yang mereka punya. Karena rata-rata relatif pemerintah daerah punya tempat-tempat strategis yang hampir pasti menurut saya dekat dengan aktivitas permukiman masyarakat, dan itu saya kira termasuk jawaban yang mungkin bisa menjadi opsi terbaik supaya tidak ada peristiwa pemerintah membangun di tempat yang jauh lalu masyarakat tidak menghuninya secara permanen. Jadi ini penting sekali. Jadi perspektif ini, cara pandang ini bahwa pemerintah siap akan membangun rumah hunian baru dan dengan catatan tadi itu di tempat lokasi yang strategis, dan biasanya tanah lokasi yang strategis itu milik pemerintah daerah. Saya kira tidak ada salahnya pemerintah daerah memberikannya. Baik, ini koordinasi dengan pemerintah daerah tentunya harus tetap dilakukan untuk tadi menentukan lokasi yang tepat, kemudian juga pendataan lagi-lagi yang butuh yang mana, berapa jumlahnya, dan juga biayanya juga harus didetailkan lagi untuk masing-masing daerah. Dan tentunya nanti setelah ini bagaimana kemudian mereka juga bisa menempati hunian lain yang permanen seperti itu. Terima kasih Pak Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Saiful. Informasi berikutnya saudara masih terkait dengan bencana banjir di Sumatera. Ini pakaian bersih menjadi salah satu yang paling dibutuhkan oleh para korban saat ini. Pakaian bersih memengaruhi kondisi kesehatan korban bencana banjir. Di samping itu mereka juga butuh tempat tinggal yang hilang karena tersapu banjir. Beginilah kondisi posko pembagian pakaian untuk korban terdampak banjir di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga membutuhkan pakaian yang layak pasca banjir bandang melanda wilayah mereka. Tak lagi memikirkan kebersihan pakaian, warga memilah baju yang layak untuk dikenakan. Pakaian tergeletak begitu saja dengan kondisi lembab dan terpapar debu. Salah satu pengungsi, Inur, menceritakan kondisi memprihatinkan yang dibutuhkan. Sambil memohon, Inur juga sangat membutuhkan tempat tinggal. Iya, siapa aja boleh. Karena di sini semuanya membutuhkan gitu. Nggak mesti siapa aja tertentu gitu. Semua aja boleh datang ke sini. Kami semua membutuhkan. Mohon Pak Prabowo bantuan rumahnya. Kami butuh rumah. Memprihatinkan, Aceh ini sangat memprihatinkan gitu. Kami butuh rumah. Itu aja untuk tempat kami tinggal gitu. Warga Tamiang butuh rumah.
Ya, yang pertama di sini karena debunya banyak ya Mbak, jadi kita ada banyak sekali pasien ISPA, batuk, kemudian diare. Diare itu juga banyak anak-anak kecil dan orang tua. Kemudian penyakit kulit itu ada gatal, kutu air, itu hampir semua pasien itu merasakan gatal-gatal. Jadi kita juga akhirnya kekurangan untuk obat-obat yang gatal-gatal itu. Kementerian Kesehatan bilang gelombang kedua bencana adalah penyebaran penyakit. Pakaian bersih, hunian yang layak, hingga kebersihan air dan makanan sangat dibutuhkan oleh pengungsi untuk terhindar dari sakit. Alfania Rizky, Arif Rahman, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau dihebohkan dengan penemuan sejumlah jenazah di perairan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau, Kapas. Dalam sebulan terakhir ditemukan 11 jenazah. Informasinya sesaat lagi. Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau dihebohkan dengan penemuan sejumlah jenazah di perairan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau, Kapas. Dalam sebulan terakhir ditemukan total 11 jenazah. Dari 11 jenazah yang ditemukan, 2 diantaranya telah diidentifikasi, sedangkan 9 jenazah lain masih belum diketahui identitasnya. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah setempat masih melakukan penyelidikan terkait temuan 11 jenazah ini. Mayat yang ditemukan dari mulai tanggal 7 November sampai dengan 10 Desember 2025 sebanyak 11 orang. Kalau sampai saat ini hasil otopsi nampaknya kecelakaan di laut lah. Seorang balita terjebak di dalam mobil yang terkunci di SPBU Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Balita dievakuasi setelah petugas damkar tiba di lokasi. Kejadian berawal saat orang tua balita sedang mengisi bahan bakar di SPBU. Namun tiba-tiba pintu mobil terkunci secara tidak sengaja. Orang tua korban dan petugas SPBU kemudian menghubungi petugas damkar. Butuh waktu 10 menit hingga akhirnya balita berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat. SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Informasi lainnya, saudara, sebuah toko grosir di Bengkulu dibobol pencuri. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 2 karung rokok senilai 40 juta rupiah. Pencurian ini terekam kamera CCTV. Rekaman ini memperlihatkan aksi pelaku pencurian di sebuah toko grosir yang ada di Kelurahan Pematang, Gubernur Kota Bengkulu. Dengan menggunakan penutup wajah, pelaku langsung menggotong karung berisi barang curian dan juga membobol isi meja kasir. Pelaku menggasak 2 karung rokok senilai 40 juta rupiah. Pelaku juga menggasak uang tunai sebesar 1 juta rupiah dari meja kasir. Aksi pencurian baru diketahui saat korban hendak membuka tokonya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Sekitar 2 karung. 2 karung senilai puluhan juta itu. Puluhan juta lah rokok. Kalau rokok bisa. Lewat mana dia, Dok? Lewat belakang. Belakang. Berapa orang itu kira-kira? 3 rasanya. 3. Polisi menetapkan Dirut PT Teradron sebagai tersangka dalam kebakaran gedung Teradron.
polisi menemukan unsur kesengajaan dalam kasus ini. Namun pengamat hukum menyebut polisi harus bisa membuktikan unsur kesengajaan tersebut. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, Komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Pasca kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang, polisi menetapkan Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi mengantongi 2 alat bukti. Polisi juga menemukan unsur kesengajaan yang dilakukan tersangka dalam kasus kebakaran kantor Teradron. Akan berbagai kajian, ya, masa bahwa 187 juga kami kenakan, yaitu bahwa ada unsur kesengajaan. Artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai LiPo ini mudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar bilang, unsur kesengajaan yang menjerat dirut PT Teradron harus bisa dibuktikan. Penegak hukum harus membuktikan bahwa kesengajaan itu adalah dimaksudkan sebagai kesengajaan membakar umpamanya. Nah, umpamanya ada motif, ada ternyata umpamanya fakta lain, umpamanya motif asuransi umpamanya. Ya, ini umpama ya. Umpamanya ada motif asuransi. Nah, itu bisa tuh dihubungkan. Sebenarnya menurut saya faktanya sendiri itu kealpaan, kelalaian gitu, ya. Tapi boleh saja kalau menurut saya karena pengetahuannya tentang potensi barang itu akan meledak atau akan terbakar, itu kemudian ditarik tafsir bahwa itu sengaja menimbulkan kebakaran. Keterangan 2 saksi kunci menyebut penyebab kebakaran kantor Teradron Indonesia terjadi akibat percikan api dari tumpukan baterai berukuran 30.000 mAh yang jatuh dari tempat penyimpanan. Kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari semua pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran yang menewaskan 22 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan wedding organizer Ayu Puspita. Polisi menyebut uang hasil penipuan tersebut digunakan tersangka untuk membayar cicilan dan juga liburan ke luar negeri. Polisi menetapkan pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya Dimas Haryo Puspo tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Total kerugian yang dialami korban tak main-main, mencapai 11,5 miliar rupiah. Tak hanya merugikan calon pengantin, ternyata tersangka juga tidak membayar uang ke sejumlah vendor. Polisi yang membuka posko layanan pengaduan menerima sebanyak 207 aduan. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan dan penggelapan digunakan untuk membayar cicilan rumah hingga jalan-jalan ke luar negeri. Motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Di dalam menjalankan bisnisnya ini, tersangka dengan sistem gali lubang tutup lubang, sehingga untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu, karena nilainya murah, kemudian dia akan tutupinya dengan pendaftar berikutnya. Begitupun selanjutnya. Kasus penipuan dan penggelapan wedding organizer Ayu Puspita ini berdampak pada wedding organizer lainnya. Ketua DPW Hastana Jabodetabek Bunga Firdaus bilang, pengelola WO mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat akibat kasus ini. Wedding organizer itu menjual trust, jadi
kepercayaan melalui sistem kerja, melalui tim yang telah dipupuk secara profesional, dan trust itulah yang kemudian belakang ini menjadi tercoreng akibat ada pihak tertentu yang mengatasnamakan wedding organizer tetapi tidak melaksanakan sistemnya, tidak memberikan tim yang profesional yang tadi saya sebutkan. Polisi kini masih akan terus mendalami kasus penipuan dan penggelapan ini, termasuk menelusuri jejak aliran uang tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Semarang diserbu 3.000 pelari untuk ajang bergengsi Semarang 10K yang mencatat jumlah peserta terbanyak sejak pertama kali diselenggarakan. Seperti apa keseruannya? Kita akan saksikan usai jeda berikut, saudara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga 4 pilar Persija Jakarta ikuti ajang JKT Running Series 2025 di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Keempat punggawa macan Kemayoran yakni Carlos Eduardo, Andri Tani Ardiasa, Vigo Dennis, dan Jejan Pahlevi kali ini tak berlari menggiring bola di stadion, melainkan lari bersama Gubernur Jakarta dalam gelaran JKT Running Series 2025. Angkat tema Explore the City on Your Own Flow, JKT Running Series 2025 diikuti 4.000 peserta dengan 2 kategori, yakni 5K dan 10K. Gelaran yang diselenggarakan Pemprov Jakarta dan Pamjaya ingin memberikan nuansa berolahraga sambil menjelajahi rute perkotaan. Rekayasa lalu lintas pun digelar selama event berlangsung, yakni di sekitar epicentrum utama raya, sisi timur dan barat Jalan Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Sumeneb dan Jalan Latu Harhari, Jalan Cimahi, serta Jalan Kusuma Atmaja. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Muhammad Jamzari yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi Putu, lantas bagaimana antusiasme dan kemeriahan peserta yang mengikuti JKT Running Series hari ini? Selamat pagi Edwin dan juga saudara. Walaupun outfitnya lebih ke nge-mall ya, tapi saya menikmati bagaimana kemeriahan JKT Running Series 2025. Dengar gak di belakang? Udah ada Om Leo berkaraoke, jadi gak apa-apa teman-teman yang lain peserta yang jumlahnya ada lebih dari 4.500 orang ini lari dulu begitu ya. Makan pisang, minum yang sehat kalau saya mau nikmatin panggung hiburannya. Jadi di JKT Running Series 2025 ini, Edwin dan juga saudara, jadi bukan hanya ajang lari aja, tapi juga ada panggung hiburan dan juga stand UMKM. Edwin pasti tahu dong kira-kira saya ada di mana. Kalau nggak di stand UMKM, ya pasti akan menikmati lagu-lagu yang ada di belakang. Nah, kalau yang lari, saya udah punya jagoan-jagoannya. Ayo Edwin, saya ajak sama jagoan-jagoannya yang udah pada pegang medali. Boleh semangat. Oke, ini datang namanya siapa? Saya dengan Ula. Ya, Mbak Ula, ini datang sama siapa? Dari tadi saya lihat larinya semangat, jogetnya juga semangat. Semangat dong, aku datang sama suami aku. Ya, sama-sama ya, supporter suami. Oke. Ini kenapa sih tertarik untuk ikut lari di JKT Running 2025? Selain sehat, juga kan ada apa namanya, boot-boot juga banyak, terus juga ada live music, jadi sekalian healing lah ya. Ya. Nah ini kan juga ada hal yang berbeda yang ditawarkan. Jadi nanti selain lari di suasana perkotaan aja, biasanya di CFD, ini juga ke daerah-daerah lain di Jakarta. Kalau melihat konsep baru yang ditawarkan JKT Running 2025, gimana Kang? Keren banget acaranya karena nggak cuma lari aja, tapi kita juga fun juga di sini, ada live music, ada makanan juga. Gitu pokoknya fun deh. Keren acaranya. Oke. Mbak Ula, saya nggak mau ganggu, silahkan lanjut joget lagi. Selamat untuk medali-medalinya. Udah pada selfie? Udah dong pastinya.
media sosial nomor 1? Pasti, buat makanan Instagram dulu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ula. Jadi Edu dan juga saudara, seperti Mbak Ula, walaupun saya nggak ikut lari, tapi tentu saja saya bisa menikmati hal yang lain karena posisinya ini ada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tentu saja ini juga biasanya dijadikan tempat begitu ya oleh masyarakat Jakarta untuk berolahraga. Jadi walaupun nggak ikut eventnya, tapi bisa menikmati stand-stand UMKM yang ada di belakang saya. Ini ada banyak, ada makanan khas Jakarta, ada juga makanan-makanan yang unik, dan juga ada panggung hiburan. Salah satunya tadi Om Leo Berkaraoke ini juga sudah menyumbang banyak sekali lagu yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga para peserta dari JKT Running 2025. Nah, Edwin dan juga saudara, JKT Running Series 2025 ini bukan hanya akan digelar satu kali di tahun ini saja. Rencananya di tahun 2026 ini ada konsep yang berbeda. Jadi untuk mendorong adanya sport tourism, kemudian juga mendorong perkenalan bagi masyarakat bahwa olahraga nggak harus di wilayah CFD aja, tapi seluruh wilayah di Jakarta, dari Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, ini semuanya bisa dan ramah untuk masyarakat berolahraga. Nanti akan ada Jakarta Series JKT, maksud kami JKT Running Series di tahun 2026. Dan ini lebih sulit lagi loh Edwi dan juga saudara. Kalau sekarang lari sekali bisa dapat juara begitu ya, potensi jadi juara umum. Nah, nanti di tahun 2026 kalau mau dapat juara umum harus ikut lari di 5 tempatnya. Kira-kira gimana? Edwin kan sporty banget nih anaknya. Berkenan nggak kalau Edwin nanti juga ikut di JKT Running Series 2026 tahun depan? Nah, kalau saya cukup di sini aja ngopi-ngopi cantik sambil denger panggung hiburan seperti tadi salah satu lagu yang dibawakan oleh Om Leo Berkaraoke, Aku Rela Pulang Pagi pergi pagi begitu ya, tapi bukan untuk hanya mencari cuan, tapi juga menikmati cuan ya dengan beli kopi. Edwin, kembali ke Anda di studio. Saya memang sporty, tapi nanti saya ajak Putu dan kawan-kawan untuk ikut lari bareng saya. Nah, Putu, tapi bukan kita doang yang sporty nih, ngomongin soal sporty. Tadi ada yang beneran sporty, yakni para atlet dari Persija, para pemain sepak bola dari Persija, dan yang mendampingi Gubernur Pramono Anung. Nah, tadi apa saja hal menarik dan kesan-pesan seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung, serta dari para pemain Persija? Mungkin Putu sempat ngobrol dengan mereka? Sayangnya saya nggak sempat ngobrol ya dengan atlet-atlet dan juga para punggawa-punggawa dari Macan Kemayoran. Saya cuma lihat dari jauh aja, tapi tadi memang aktivitasnya ini beda lagi begitu ya. Salah satu yang juga yang ditawarkan, para pelari ini bukan hanya bisa bersuah foto dengan pejabat-pejabat, begitu salah satunya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga ikut begitu ke acara ini. Kalau boleh saya tarik ke belakang begitu, ini memang dibagi menjadi dua kategori, ada 5K dan juga ada 10K, di mana tadi Gubernur Jakarta Pramono Anung ini ikut yang 5K, kemudian juga ada punggawa-punggawa dari Macan Kemayoran atau dari pemain Persija begitu ya, ada 4 orang, dan ya tentu saja ini menjadi satu daya tarik tersendiri untuk memperkenalkan masyarakat dengan apa sih sebetulnya yang dimiliki oleh Jakarta, bukan hanya tempat yang kemudian bisa digunakan untuk bekerja saja, tapi juga bisa berolahraga dan juga mendapatkan hiburan dan tentu saja berolahraga. Kembali ke Anda, Edwin. Oke, kalau gitu Putu, jangan lupa abis ini beli minum, lalu bersama-sama berkaraoke bersama, tadi ada Om Leo katanya ya. Nah, semoga bisa menikmati acaranya, dan harapan itu juga yang bisa dirasakan oleh para peserta pada hari ini. Terima kasih banyak atas laporan lengkap Anda, nih Putu Tisnanda bersama juru kamera Muhammad Jamzari, melaporkan langsung dari daerah Kuningan, Jakarta. Saudara, tak hanya di Jakarta, pada Minggu pagi Kota Semarang diserbu 3.000 pelari untuk ajang bergengsi Semarang 10K yang mencatat jumlah peserta terbesar sejak pertama kali diselenggarakan. Peserta terlihat antusias berkerumun di depan Balai Kota Semarang untuk fly off Semarang 10K 2025, membuktikan posisinya sebagai ajang lari kota yang terus berkembang. Dengan peserta mulai dari pelajar, pelari elit nasional seperti Arif Hidayatullah dan pelari internasional. Tahun ini, ajang lari Semarang 10K juga memberikan kesempatan bagi 100 pelari cilik usia 5 sampai 7 tahun untuk menaklukkan rute ikonik kota Semarang. Kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Jebere Roy. Selamat pagi Gesi.
Meriah sekali tadi kita lihat visualnya apa yang bisa dinikmati peserta dari rute Semarang 10K tahun ini. Lalu selain berlari apa saja yang bisa dilihat lalu dicicipi makanan kuliner ada mungkin di sana? Selamat pagi Edwin dan juga saudara. Hari ini memang kota Semarang sedang sporty sekali begitu karena banyak sekali masyarakat yang berkumpul di depan balai kota yang merupakan titik flag off dari 3.000 pelari yang hari ini mengikuti ajang bergensi Semarang 10K. Pagi tadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, ke 3.000 peserta ini sudah mulai berlari, kemudian juga rute yang ditawarkan pada tahun ini juga cukup menarik, di mana mengangkat rute dalam kota Semarang. Jadi rutenya ini merupakan rute yang berseberangan langsung dengan para masyarakat yang juga berangkat untuk bersepeda dan juga naik motor begitu ya. Jadi bersebelahan begitu dengan pelari melewati jalanan di dalam kota Semarang mulai dari Simpang 5, kemudian juga rute yang paling menarik ini adalah rute Kota Lama, di mana tidak hanya bisa melalui jalur yang landai saja, namun para pelari ini juga bisa menikmati bangunan-bangunan bersejarah khas dari kota Semarang. Dan itu rute yang dimulai ini dari Balai Kota di Jalan Pemuda menuju ke Jalan Pandanaran, di situ juga merupakan pusat kuliner begitu ya, tapi pasti tidak ada para pelari yang menyempatkan untuk bergeser ke tempat kuliner begitu karena mereka juga pasti mengejar waktu. Kemudian dari Pandanaran mereka menuju ke Jalan Ahmad Yani, kemudian ke MC Haryono dan finish di Balai Kota kembali. Selain itu juga yang bisa dinikmati kalau saat ini karena sudah selesai begitu acaranya Edwin, para pelari ini masih bercengkrama begitu, masih reuni begitu ya di dalam pelataran Balai Kota dengan menikmati hiburan yang ada, kemudian juga ada bus-bus makanan, serta mereka juga sedang asik merayakan kemenangan begitu. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa kemenangan ini diperoleh yang pertama untuk di kategori umum ini oleh Franklin Saitoti dari Kenya. Kemudian kalau dari yang nasional bel sendiri ini ada Daniel Simanjursak begitu. Selanjutnya untuk yang dari female sendiri ada Lucinda Buki untuk yang overall male, dan juga untuk yang nasional female ini ada Irma Handayani. Nah, Irma Handayani ini juga merupakan salah satu elit pelari nasional Jawa Tengah ya, begitu yang menjadi langganan di event-event lari Jawa Tengah. Selain itu yang menarik Edwin dan juga saudara di hari ini begitu ya, masih juga ada gebrakan baru dari Jawa Tengah, di mana tadi juga ada 100 pelari cilik yang juga memeriahkan event bergengsi pada hari ini. Tadi sempat kami juga menyaksikan secara langsung, begitu masyarakat juga antusias sekali melihat para pelari cilik ini yang menyelesaikan rute mereka di sekitaran Lawang Sewu. Begitu, jadi rute untuk pelari cilik ini sekitar 400 meter, begitu mereka didampingi dengan orang tua dan juga mendapat semangat dari para pelari-pelari dewasa yang sudah menyelesaikan rute perjalanan mereka. Edwin. Baik, Jessi, tadi kita bisa lihat keberagaman yang ada di Semarang 10K dan pastinya harapannya Semarang 10K ini dapat digelar seterusnya untuk kemudian memunculkan rasa peduli masyarakat sekitar pun wisatawan dari dalam negeri maupun di luar negeri terkait dengan wisata yang ada di Semarang. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Jessi Lutfiah bersama juru kamera Jebere Roy melaporkan langsung dari Semarang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 di kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu sore. Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat ini disambut antusias masyarakat dan Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 dilaksanakan di alun-alun Sangkala Buana, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pekan Kebudayaan menampilkan berbagai kebudayaan dan kesenian dari berbagai daerah di Jawa Barat. Acara ini disambut baik masyarakat maupun Wali Kota Cirebon. Meski diguyur hujan, kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 berlangsung meriah. Kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat menjadi agenda tahunan Pemprov Jawa Barat karena Jabar kaya dengan budayanya. Hari ini adalah
acara Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 ya, yang merupakan agenda tahunan dari Provinsi Jawa Barat untuk atau dalam rangka melestarikan budaya di Jawa Barat. Di acara hari ini, untuk tahun ini kita selenggarakan dalam waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu atau 12 sampai 14 Desember. Nah, kita akan menampilkan seluruh budaya yang ada di 27 kabupaten kota. Ini membuktikan bahwa Jawa Barat provinsi besar, termasuk adalah budayanya. Sementara itu, Wali Kota Cirebon juga menyambut antusias Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat ini dan berharap kegiatan ini dapat mewujudkan seni budaya Kota Cirebon. Alhamdulillah, Pekan Kebudayaan Jawa Barat di tahun 2025 ini dipusatkan di Kota Cirebon. Ini satu kebanggaan untuk Kota Cirebon. Terima kasih juga Provinsi sudah bisa mengaplikasikan Pekan Kebudayaan Jawa Barat ini di Kota Cirebon. Ini sungguh sangat luar biasa karena Kota Cirebon sendiri juga sekarang lagi berbenah diri untuk bagaimana memunculkan seni budaya Kota Cirebon sendiri. Nah, ini juga mudah-mudahan dengan adanya Pekan Kebudayaan Jawa Barat ini membangkitkan seni budaya khususnya di Kota Cirebon. Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang digelar di alun-alun Sanggala, Muara Kota Cirebon berlangsung selama 3 hari, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, 12 hingga 14 Desember 2025. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbang emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Ia tampil power pada kelas 48 kg di Chonburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membukukan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Selamat kepada Lulu dan juga tentunya atlet yang lain. Nah, selamat pagi juga saudara. Itulah akhir dari Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Edwin Chan. Dan saya Bremana Tenaya pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Segera di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh